kesempatan kali ini kita akan bahas soal uji kompetensi di materi sel kelas 7G. Ini adalah gambar sel tumbuhan ya, yang ada di buku paket kelas 7 semester 2 tentang materi sistem organisasi kehidupan. Oke, sebelum kita bahas soal ini, kita jabarkan dulu bahwa sel itu adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Sel itu ada dua jenis, ada yang prokariotik sama yang eukariotik. Yang prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya itu adalah bakteri, sedangkan jenis sel yang berikutnya atau yang satunya adalah eukariotik yang memiliki membran inti. Ini adalah salah satu contoh dari sel eukariotik yang memiliki membran inti di sel tumbuhan. Yang dipelajari biasanya ya di SMP itu cuman sel hewan dan sel tumbuhan. Ada beberapa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, di sel hewan itu dia mempunyai ciri khas, yaitu dia mempunyai lisosom dan sentriol. Sedangkan di sel tumbuhan dia memiliki dinding sel, vakuola, dan kloroplas ya. Langsung saja kita bahas mulai dari yang poin A, bagian-bagian penyusul sel tumbuhan. Yang A ini adalah inti sel atau nukleus ya, yang mencakup poin A, yang mencakup poin B, C, D. B itu adalah kromatin, kromatin adalah penyusun DNA. Yang bagian C itu adalah nukleolus, kalau bagian A itu nukleus, kalau bagian C itu nukleolus ya. Jadi dibedakan antara poin A sama poin C. Yang bagian D ini membran inti, yang tadi spesifik ya, dimiliki oleh jenis sel eukariotik. Yang poin E ini adalah RE, retikulum endoplasma kasar. Yang poin F ini adalah retikulum endoplasma halus. Bedanya kasar sama halus apa? Sama-sama retikulum endoplasma. Kalau yang kasar dia ada ditempeli ribosom ya, setelah keluar dari nukleus. Kalau halus, kalau RE halus dia tanpa ditempeli ribosom. Yang G ini vakuola, ini juga ciri khas dari sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Vakuola ini biasanya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Terus ini sitoskeleton ya. Terus I itu kloroplas, ini juga ciri khas di sel tumbuhan, berfungsi untuk fotosintesis. C itu dinding sel, ini juga ciri khas dari sel tumbuhan. Biar kalau sel tumbuhan itu kan bentuknya tetap ya, tidak bisa berubah karena dia mempunyai dinding sel. Terus yang K itu membran plasma, yang L itu mitokondria, M peroksisom, dan terakhir R adalah badan Golgi. Ini adalah bagian-bagian dari sel tumbuhan. Terus bagaimana dengan fungsinya? Yuk mari kita simak. Ini adalah bedanya ya, yang tadi saya jelaskan bahwa sel ada prokariotik dan eukariotik. Kalau prokariotik dia tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik dia yang memiliki membran inti. Contohnya yang prokariotik itu bakteri, yang eukariotik itu ada sel hewan, sel tumbuhan. Ini adalah model 3 dimensi. Lah ini adalah salah satu contoh dari bakteri ya. Nah, ini prokariotik, contohnya bakteri, dia tidak memiliki membran inti. Ini model 3 dimensi dari sel eukariotik ya, dia dibungkus oleh membran inti. Jadi model 3 dimensinya seperti ini. Kalau di buku kan cuma gambar ya, 2 dimensi. Ini adalah Robert Hooke yang menemukan teori pertama tentang sel tahun 1665. Ini adalah membran sel yang berfungsi untuk melindungi sel agar tetap utuh ya.
Inti sel atau nukleus biasanya berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Di dalamnya ada rantaian untaian kromatin yang di dalamnya ada DNA. Nah, ini adalah kromatin yang di dalamnya ada DNA. Nah, itu ada nukleolus yang ribosom keluar dari nukleolus, keluar dan menempel di RE kasar yang saya jelaskan tadi. Ribosom itu adalah tempat untuk pembentukan protein. Jadi fungsi dari ribosom ya ini juga terdapat di sel hewan maupun di sel tumbuhan. Sama-sama punya ribosom dan menempel di RE kasar. Berfungsi untuk sintesis protein. Ini adalah RE kasar, dia sebagai tempat menempelnya ribosom. Yang tadi bedanya RE kasar sama RE halus. Kalau yang halus dia tidak ada atau tidak ditempeli ribosom. Oke, mungkin itu saja pembahasan singkat dari materi sel hewan. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, silakan like, share, dan subscribe channel ini.